mix antara concern ke lingkungan dengan kompetisi persaingan ekonomi. Jadi tahun 80 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Sawit semuanya yang ada di rumah dan yang ada di seluruh tanah air. Kembali lagi bersama saya, Sahnas Desta Oktarina, dalam acara BTS, Bincang Tentang Sawit. Nah, di kesempatan kita kali ini, episode spesial, kita akan membahas tema yang lagi masif nih, yang ada di internet. Ada kampanye Say No to Palm Oil. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu pakar bidang kelapa sawit yang memang kiprahnya sudah banyak ya. Nah, di sini mari kita sambut Ibu Dr. Diana Khalil. Ibu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya Bu, makasih ya Bu ya udah sempet datang ke sini bersama kami. Makasih banyak. Ya, jadi di saat kita lagi ngadain BTS ini, saya harap kita bisa saling diskusi dan saling memberikan pengetahuan bagi saya juga ya khususnya, dan juga teman-teman Sobat Sawit yang ada di rumah mengenai topik yang memang lagi hangat nih Bu, kampanye Say No to Palm Oil. Jadi pertanyaan pertama nih Bu yang biasanya ditanyakan itu, kenapa sih Bu terjadi seperti itu, asal usulnya tuh seperti apa, latar belakangnya tuh apa, bagaimana sih sejarahnya kampanye itu kok bisa tiba-tiba muncul gitu Bu? Itu gimana ya Bu? Kayaknya ini memang teman-teman yang di sana juga, apalagi yang sering ngikutin itu di internet, barangkali juga udah nangkap ya bahwa ini mix antara concern ke lingkungan dengan kompetisi persaingan ekonomi. Jadi tahun 80-an tuh kita udah mulai masif perkembangan sawitnya. Waktu itu awal-awalnya kan hanya perusahaan, kemudian dilibatkan perkebunan, tapi karena itu memang demand-nya yang sangat tinggi dari berbagai negara, jadi kita mengikuti demand itu. Nah, ketika demand itu mulai tinggi, kita bisa supply itu, kita itu sebenarnya udah mengambil ininya ya, vegetable oil yang lain, pasar vegetable oil yang lain. Jadi ya, iya memang bahwa ketika terjadi peningkatan luas lahan yang sangat tinggi, ada berbagai hal yang terkait dengan lingkungan, concernnya terutama ke hutan, ke ini sosial, kualitas lingkungan, sosial dan sebagainya. Tetapi juga itu memang sangat kental dengan persaingan pasar itu tadi oleh vegetable yang lain. Karena awalnya memang kita tuh bukan yang paling gede, itu tuh kan memang soy ini ya, kedelai ya. Tapi kemudian karena kita emang secara kualitas bagus, harganya murah pula, ya siapa sih yang nggak ini. Nah, tertarik jadi, ya Bu ya. Awalnya itu memang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan lingkungan, dibuatlah adanya namanya sustainable management. Itulah keluar sertifikasi sebagai dokumen menunjukin ini nih dihasilkan dengan praktis yang sustainable. Tetapi kemudian karena rantainya juga sangat panjang, itu banyak kompleks yang timbul dari hal tersebut. Nah Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Untuk yang kondisi produksi sawit Indonesia itu hingga sekarang tuh seperti apa ya Bu ya dinamikanya Bu? Ya, jadi kalau kita lihat tadi yang pertama bahwa kita bilang perkembangannya udah masif. Tapi kita semua tahu tuh 2006 kita udah nyalip Malaysia, kita yang udah paling gede, produsen utama, dan kita komposisi smallholdernya itu 42%. Nah itu artinya industri besar, masalah yang besar, sangat beragam. Jadi itulah kondisinya sekarang itu. Indonesia sebagai produsen sawit sekarang concernnya bagaimana sustainable-kan yang smallholder tadi ya Bu ya, yang 42% tadi. Iya, yang pertama kan pasti supply chain-nya itu makin panjang, dan terus juga variasinya itu makin gede. Jadi kalau kita lihat perusahaan swasta, perusahaan negara relatif mungkin lah ya. Tapi kalau kita lihat smallholder itu sangat variatif beragam. Lagi ya. Bukan cuma ada plasma, swadaya, tapi yang
plasma sendiri ada eksplasma, kemudian swadaya ada yang organize, yang ada yang non organize, ada yang bermitra, ada yang nggak bermitra, independen juga gitu. Sangat ya, jadi sangat beragam. Jadi PR-nya makin banyak juga ya kalau dari sisi produksi. Sangat. Oke, nah itu kan tadi kita diskusi dari sisi produksi ya Bu ya. Kalau dari sisi konsumsi, ya ini lebih membidik ke konsumen sih sebenarnya Bu. Kalau menurut Ibu nih bagaimana sih pola perilaku atau pola konsumsi Indonesia gitu, masyarakat Indonesia terhadap sawit kita ataupun dari luar negeri terhadap sawit kita, menurut Ibu bagaimana Bu? Jadi kalau dalam ekonomi itu kan kita suka mengebagi negara, ngebagi konsumen itu dalam dua kelompok besar. Yang pertama yang concernnya itu untuk lingkungan, jadi makanya ada zero to palm oil dan sebagainya. Terus ada yang memang dia itu sensinya ke price gitu kan ya. Harga, nah ya. jadi kalau secara negara itu yang untuk lingkungan European market gitu kan ya, sedikit-sedikit ada US dan ini. Tapi kalau misalnya yang dia itu price sensitif itu yang India, China, Pakistan ini, dan Bangladesh. Itu memang pasar yang besar. Dan itu ternyata termasuk kita juga karena kita kan salah satu produsen yang. Kalau kita membagi lebih detail lagi, itu kita ngelihat ada segmen umur. Termasuk usia juga ya. Milenial. Milenial itu mix dia agak berbeda dengan yang tadi, dia bukan benar-benar terbagi antara yang environment sensitif atau price sensitif, tapi dia mix itu. Nah, menarik sekali ya Bu ya, setelah tahu tadi ternyata perilaku sama pola konsumsi konsumen yang ada di Eropa seperti itu ternyata terhadap sawit. Kalau misalkan dengan stigma yang seperti itu, dampaknya kepada Indonesia sendiri seperti apa ya Bu ya? Kalau kita lihat data makro, itu kayaknya enggak, walaupun itu kan kalau misalnya kita lihat pasar kan itu pasti mesti kita bedakan ya. Misalnya kita lihat Belanda itu kan sebenarnya bukan untuk konsumsi dia sendiri, dia kan hub gitu kan ya. Kalau Italia lain lagi gitu, kalau Spanyol lain gitu. Tapi secara makro itu tidak, trennya masih naik gitu. Nah artinya memang palm oil ini sedemikian saktinya, sedemikian bagusnya sehingga useful. Nah jadi bukan hanya ini kan bisnis gitu ya, bisnis itu harus menguntungkan. Ketika dia kualitasnya bagus, harganya murah, orang kan pasti akan ini. Kalau kita lihat yang lebih detail lagi, itu ada satu perusahaan yang dia perjalanannya itu udah 200 tahun. Bahan bakunya dari sawit, dan dia memproduksi bahan-bahan kosmetik, kemudian untuk kesehatan, oleochemical berarti ya. Iya, dia oleochemical. Oleochemical, kemudian untuk ini termasuk makanan bayi dan yang seperti itu. Nah, jadi artinya produknya itu digunakan untuk branded end product, dan dia berkaitan dengan hal yang orang itu peduli dengan kualitasnya. Nah, kemarin mereka tuh memaparkan ada paling enggak 4 komponen yang tidak ada di vegetable oil yang lain. Hanya ada di sawit. Hanya ada di sawit, sehingga ada juga di coconut, tapi coconut itu kecil produksinya nggak bisa terus menerus. Kemudian jadi dia itu tidak bisa dengan mudah menggantikannya dengan yang lain, dengan vegetable oil yang lain. Dan dia juga tidak mau mengambil resiko itu karena itu nanti akan mengganggu supply chain-nya dia gitu, bahkan sampai ke konsumen gitu ya. Iya. Nah, jadi artinya memang walaupun secara ada say no to palm oil, tetapi itu tidak dengan mudah direalisasikan. Nah, salah satu lagi indikasi bahwa sekarang mulai ada kajian yang mau dilakukan, ini barusan kira-kira sebulan yang lalu, yang berusaha untuk mulai membenarkan lagi penggunaan palm oil itu dengan alasan atau dengan justifikasi bahwa itu mendukung kesejahteraan petani, pekebun, dan itu memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar, marginal. Nah, jadi
dan itu datangnya dari kajian Eropa. Mereka akan melakukan kajian itu untuk membenarkan supaya dia masih bisa impor masuk ke Eropa ya. Iya. Karena selama ini juga yang demanding banget itu Eropa kan, Bu? Eropa. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi sejauh ini memang tidak dipercaya tidak akan ada dampak yang sangat negatif ya Bu ya sejauh. Ada sih pasti ya. Tapi mungkin yang perlu diangkat juga dampaknya itu justru kayaknya lebih besar dari negara Eropa. Karena ada kajian dari mereka juga, dari REACH itu Profundo, dia menunjukkan bahwa 66% dari gross profit itu justru dinikmati oleh prosesor di sana. Kita tuh memang menjual sekitar 17 berapa kemarin saya catat 17 billion USD itu, tetapi dengan gross profit yang almost zero gitu. Nah, jadi artinya impact-nya itu justru lebih besar di sana, negara sana. Menarik Bu. Nah, kita udah hampir sampai di penghujung acara, tapi saya tinggal punya satu pertanyaan lagi Bu. Nah, menurut Ibu kan sebenarnya ini tetap aja harus kita antisipasi ya Bu ya. Kalau memang ternyata suatu hari seorang penemu bisa menciptakan suatu compound yang bisa menggantikan 100% peran sawit gitu, seperti yang tadi Ibu bilang ada 4 komponen yang tidak tergantikan, tapi ya walau alam gitu kemudian hari mungkin ada, dan kampanye say no to palm oil itu tetap berkembang gitu. Nanti menurut Ibu ada solusi khusus nggak sih Bu, baik itu solusi untuk sisi produsennya, sisi konsumennya, dan juga sebagai regulator juga untuk negaranya gitu. Apa menurut Ibu solusi untuk mengatasi kampanye ini? Saya rasa sih kita itu kan sekarang itu kompetitif karena murah, bagus. Nah, jadi kita harus mempertahankan murah dan bagus. Nah, ketika kita mau mempertahankan murah, berarti kita kan produktivitasnya tuh mesti ditingkatkan, mesti di level yang di atas rata-rata dari orang-orang. Secara natural kan kita memang di atas rata-rata. Tetapi ketika kita mulai shift dominan perusahaan ke ke smallholder, itu kan kita tahu sendiri rata-rata perbedaannya bisa 20-30 bahkan ada yang 50% lebih rendah gitu. Nah, apalagi sekarang kita itu udah enggak cuma membudidayakannya di kesesuaian yang paling tinggi, kita udah kemana-mana. Jadi secara regulasi mungkin itu bisa direncanakan, jangan terlalu dibiarkan kemana-mana, karena toh kita punya alternatif yang lain yang lebih ini, yang juga menguntungkan. Yang kedua, kita tuh kan sekarang udah sangat mendorong mandatory of certification, bahkan punya sendiri. Jadi sebaiknya itu memang sertifikasi itu merupakan refleksi dari sustainable practice, not just checklist. Paperwork saja gitu. Ya, jangan sampai lah gitu, karena itu ngefeknya kan buat kita sendiri juga, terutama dibandingkan. Kayaknya itu sih. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Iya, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Namun sebelum kita benar-benar closing Bu, kesimpulannya menurut Ibu gimana nih Bu? Kesimpulannya adalah bahwa say no to palm oil itu mungkin tidak perlu direaksikan terlalu berlebihan, karena itu somehow mungkin menjadi monitoring polisi tidurnya kita, supaya kita bisa memperbaiki, karena itu memang perlu. Kita tuh dari Sabang sampai Merauke sekarang udah ada sawit. Jadi ketika ada katanya kan nasihat yang paling bagus itu dari musuh tuh, karena dia paling detail, jadi mungkin kita ngelihat itu, tapi kita juga tidak usah pertama kita memang tidak bisa mengabaikan itu. Memang banyak hal yang perlu diperbaiki dari kita, tapi kita juga sendiri merupakan pasar yang cukup besar, jadi tidak terlalu kita tidak masih khawatir. Iya, kita bisa ini. Tidak terlalu khawatir sepanjang tadi saran yang Ibu bilang gitu, produksi tetap ditingkatkan, kita tetap baik terhadap lingkungan. Jangan membabi buta lah, sawit semua nanti. Nggak mungkin. Makasih banyak sekali lagi ya Bu. Kita kembali lagi ke Sobat Sawit. Nah Sobat Sawit, seperti yang sudah kita saksikan dan kita pelajari bersama dengan Dr. Diana Khalil, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya, dan sampai jumpa kembali di episode BTS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.